kasih. Boraks merupakan senyawa dengan nama kimia natrium tetrabonat yang berbentuk kristal lunak dan apabila dilarutkan dengan air, maka akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Boraks sendiri biasanya digunakan pada pengawetan kayu, pembuatan gelas, antiseptik, dan lain sebagainya. Namun, boraks sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan makanan. Maka dari itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 telah melarang penggunaan boraks pada bahan tambahan makanan. Nah, peraturan itu ada karena boraks sendiri memiliki efek yang sangat berbahaya pada tubuh manusia. Menurut WHO, dosis toksik boraks pada tubuh manusia berkisar 0,1 hingga 0,5 gram per kilogram berat badan. Dari dosis itu saja sudah menimbulkan berbagai gejala keracunan seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. Selain itu, makanan yang mengandung boraks apabila dikonsumsi sedikit demi sedikit, maka akan mengakibatkan akumulasi bahan kimia boraks yang bersifat karsinogen dalam organ tubuh manusia seperti otak, ginjal, hati, dan testis. Boraks yang dikonsumsi dalam dosis yang cukup tinggi dalam tubuh manusia, maka akan mengakibatkan gejala seperti pusing, muntah, kerusakan ginjal, bahkan hingga kematian. Terus gimana sih cara kita mendeteksi adanya boraks pada makanan? Nah, ternyata ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah ada boraks dalam makanan secara langsung. Indikator-indikator tersebut meliputi warna, aroma, dan juga tekstur pada makanan. Makanan yang mengandung boraks biasanya memiliki warna lebih cerah atau mengkilat dengan tekstur yang lebih kenyal dan sulit dihancurkan serta aroma yang menyengat. Akan tetapi, indikator-indikator tersebut belum cukup kuat untuk membuktikan apakah benar terdapat boraks pada suatu makanan. Oleh karena itu, perlu adanya uji lanjutan untuk mendeteksi apakah benar terdapat boraks dalam suatu makanan tersebut. Beberapa bahan yang dapat digunakan untuk uji lanjutan ini meliputi ekstrak kunyit, ekstrak ubi ungu, dan juga ekstrak buah naga. Kunyit sendiri mengandung senyawa kimia berupa kurkumin yang apabila bereaksi dengan boraks, maka akan membentuk kompleks berwarna merah bata atau merah kecoklatan. Sedangkan ubi ungu dan buah naga memiliki senyawa kimia berupa antosianin yang apabila bereaksi dengan asam kuat pada boraks, maka akan mengalami perubahan warna. Ubi ungu sendiri akan mengalami perubahan warna menjadi coklat atau biru kehitaman, sedangkan buah naga akan mengalami perubahan warna menjadi ungu kemerah mudaan. Nah, kali ini kami akan melakukan pengujian boraks dengan 3 ekstrak tadi menggunakan 4 sampel pada 2 lokasi yang berbeda. Sampel yang kami gunakan yaitu tahu, mie kuning, bakso, dan juga sosis. Berikut untuk langkah-langkah pengujiannya. Langkah pertama yaitu mempersiapkan alat seperti pinset, pipet, jar, mortar dan alu, tabung reaksi, pisau, parutan, dan saringan. Kemudian bahan seperti kunyit, sosis, mie kuning, tahu, dan bakso sebagai sampel. Kemudian ada formalin dan bubuk boraks. Langkah selanjutnya yaitu mengupas kunyit hingga bersih. Kemudian diparut hingga halus. Kemudian dimasukkan air untuk melarutkan parutan kunyit. Setelah itu larutan kemudian disaring menggunakan saringan hingga dihasilkan beberapa larutan seperti ubi ungu, larutan kunyit, dan larutan buah naga. Selanjutnya, bubuk boraks ditaruh ke dalam jar. Kemudian ditetesi dengan larutan buah naga, larutan kunyit, kemudian larutan ubi ungu.
Sampel-sampel seperti sosis, bakso, mie kuning, dan tahu dihaluskan hingga halus. Kemudian pada sampel pertama, yaitu sampel bakso yang telah dihaluskan, dimasukkan ke dalam jar. Kemudian ditetesi setiap larutan. Selanjutnya untuk sampel mie kuning juga dilakukan pemindahan ke dalam jar, kemudian ditetesi dengan beberapa larutan seperti larutan buah naga, larutan ubi, dan kunyit. Selanjutnya juga pada sampel sosis juga dilakukan penetesan dari 3 larutan. Pada sampel terakhir, yaitu pada sampel tahu, juga dilakukan pemindahan dalam jar, kemudian ditetesi ke 3 larutan. Setelah semua sampel ditetesi dengan larutan, kemudian ditunggu 5 menit dan dilihat pada perubahannya, dan dicocokkan pada indikator boraks yang telah ditetesi dengan ketiga larutan. Lalu pada hasil uji kelompok kami pada sampel makanan bakso menghasilkan hasil positif pada lokasi yang pertama, yaitu di uji kunyit dan di ubi ungu. Setelah itu untuk sosis tidak ada yang positif. Lalu untuk mie kuning menghasilkan hasil positif pada kedua lokasi, yaitu untuk uji kunyit dan ubi ungu, serta pada tahu tidak ada yang positif. Selanjutnya pada pengujian organoleptik atau dikenal dengan pengujian sensorik. Apa itu pengujian organoleptik? Organoleptik yaitu suatu metode yang digunakan untuk menguji kualitas suatu bahan atau produk menggunakan panca indera manusia. Jadi dalam hal ini aspek yang diuji dapat berupa warna, rasa, bau, dan tekstur. Ada beberapa indikator untuk menentukan bahan pangan mengandung boraks atau tidak. Contohnya seperti bahan yang mengandung boraks memiliki rasa yang sedikit pahit dan tidak alami. Hal ini bisa terjadi karena rasa bisa menjadi berubah akibat penggunaan bahan kimia. Bahan pangan yang memiliki warna yang lebih cerah dan mengkilat cenderung mengandung boraks. Salah satunya pada bakso di lokasi 1 memiliki warna putih keabu-abuan yang mengindikasikan adanya boraks. Yang selanjutnya yaitu beralih pada tekstur. Bahan pangan yang mengandung boraks akan memiliki tekstur yang cenderung lebih kenyal, padat, dan tidak mudah hancur. Contohnya seperti mie kuning pada lokasi 2 yang memiliki tekstur kenyal. Hal ini karena boraks berperan sebagai agen pengental dan penguat tekstur. Dan yang terakhir yaitu aroma. Bahan pangan yang mengandung boraks memiliki aroma yang tidak sedap dan atau bau kimia yang menyengat. Contohnya seperti sosis pada lokasi 2 yang memiliki aroma yang menyengat.